data pendudukan ini ya, yang kertas ini ya, pendudukan kertas ini data. Halo, ini. selamat datang di Ini tentang orang organisasi mereka lebih paham karena contoh contoh. enggak. Kalau kayak gini, enak simpelnya gitu. Jadi Nah, halo selamat datang di Serangkai Software bareng Kuadasa. Dan kali ini kita masuk pada episode kelima review aku untuk One Piece live action versinya Netflix. Ya sebenarnya emang masih ada, cuma ada Netflix doang sih, nggak ada versi live action lainnya gitu. Nah kali ini di episode kelima akhirnya ya, sebelum terakhirnya di episode keempat kemarin agak lupa, itu ada scene si Luffy dan krunya mendapatkan Going Merry akhirnya, dan ada ya kematian Merry itu akhirnya menjadi sebuah perjalanan baru untuk Going Merry-nya. Dan di episode akhir kemarin itu dimunculkan ini salah satu scene yang sebenarnya harusnya bukan di arc ini ya. Jadi si Garp ngelemparin meriam ke kapalnya Luffy itu harusnya nanti gitu, tapi ini ternyata sama si kreator, si penulisnya itu dimasukkan ke scene ini. Jadi sepenangkapanku dengan seperti ini berarti memang pendekatan film ini itu ngambil sudut pandang dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang krunya Straw Hat Pirate, Luffy dan kawan-kawan. Yang kedua adalah sudut pandangnya dari musuhnya ataupun ya istilah dari cerita villain yang mereka hadapi. Dan yang ketiga adalah sudut pandang dari marinir, yang marinirnya ini sudut pandang yang diambil dari pasukannya Garp, Koby dan juga Helmeppo. Jadi istilahnya ya itu ada tuh 3 sudut pandang, yang dari Straw Hat Pirate, ada dari villainnya, sama dari si marinirnya yang mana diambil Helmeppo dan juga si Koby ya, sama si Garp tentunya. Nah ini sebenarnya memang agak sedikit berbeda dari versi originalnya, yang mana si peran Koby, Helmeppo, Garp ini itu sebenarnya di originalnya timelinenya nggak ngikutin seperti ini gitu, walaupun mereka bener di belakang istilahnya ngejar si Luffy dan Garp, tapi harusnya mereka itu nggak muncul seperti ini gitu. Tapi ini salah satu pendekatan yang bagus gitu, karena kalau ngikutin source original aslinya otomatis ya kita nggak bakal kekurangan cerita soal marinirnya gitu. Nah tapi untungnya di sini ya itu ada cerita soal berkaitan dengan marinirnya ya. Jadi kita masih bisa lah untuk memberikan bayangan kita terkait organisasi si marin di dunianya One Piece ini. Salah satu yang bagus banget menurut aku di sini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya interaksi Garp, gimana kekuatannya dengan melemparkan meriamnya itu gitu. Gimana hebohnya krunya Straw Hat Pirate, yang mana di sini tuh mereka masih belum punya job desk masing-masing, istilahnya belum pada belum komplit lah untuk bisa menggerakkan kapalnya, karena baru ada navigator, penembak jitu, sama si wakilnya ya Zoro kan pendekar pedang lah ya intinya kayak. Jadi kalau dalam kapal tuh kan harus ada si kurang berarti kan koki belum ada, sama yang bisa mengemudikan kapal gitu. Walaupun kapal tuh nanti baru dapatnya di akhir-akhir ya, di arc-nya Wano, Jinbe baru gabung gitu. Walaupun ada Franky udah bisa di Water 7, cuman kan maksudnya di East Blue itu sampai arc East Blue itu nggak, si Straw Hat Pirate itu belum ada yang namanya juru kemudi gitu. Masih digantikan sama Usopp dan Nami sebagai navigator. Terus yang belok-beloknya masih ada Zoro, ada Usopp, masih gotong royong lah intinya kayak gitu. Jadi itu salah satu scene yang cukup bagus menurutku, memorable di episode kelima ini, di mana Garp nembakin krunya Luffy dengan meriam seperti itu gitu. Itu keren menurutku. Nah, ngobrolin masalah episode kelima ini, ada siapa aja sih karakternya yang muncul? Yang tentu yang pertama, karena ini adalah mengambil ceritanya di Baratie gitu, dan untuk logonya sendiri adalah logo Baratie ya. Ya, arc ini mengambil logo dari Baratie sendiri. Dan bentar, aku tuh udah nyatet karakter yang dari Baratie itu kan ada Zeff. Menurutku Zeff udah bagus banget, aku suka banget. Maksudnya pemilihan castnya udah perfect lah, nggak usah dikomentarin lagi. Ada Sanji, yang mana di sini coolnya dapat, cara masaknya itu juga menurut aku udah keren. Jadi aku nggak mau ngomplainin masalah alis matanya ya, menurutku ya udahlah, kita ngikutin aja live action seperti ini gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ini bisa berlanjut terus sampai season berikutnya ya, mungkin alis keritingnya itu dianggap sebagai kekuatan Sanji yang timbul gitu. Jadi mungkin alisnya nanti akan jadi keriting pada saat itu, tapi ya itu kejauhan lah ya. Kemudian ada kru Baratie, aku nggak tahu, lupa namanya siapa aja, tapi kan ada yang hitam terus pakai ikat kepala, entah itu wakilnya Baratie atau apa. Itu menurutku cast-castnya udah perfect, udah bagus banget gitu. Dan di sini ada Mihawk dan juga Don Krieg di scene ini. Pemilihan castnya menurut aku
cukup sih, maksudnya untuk scene beberapa istilahnya cuman beberapa scene aja menurutku udah cukup untuk pemeran Dunkirk, juga kostum-kostumnya keren gitu. Kalau untuk si Mihawk ini sebenarnya dari sisi perawakan, kostum itu udah bagus banget, cuman entah kenapa apa ya, bukan logat ya, kayak gaya Spanyolnya itu mungkin Mihawk kan kayak identik dengan Meksiko apa Spanyol itu kayak gitulah intinya. Gestur badannya sih agak terlalu ke Meksiko ada gimana aku ngomongnya, cuman maksudku sisi kerennya jadi ya tetap keren, cuma sih agak berkurang dikit lah gitu karena dia itu terlalu kayak melenggak-lenggok gitu, jadi ya kayak feel Meksikonya itu kayak dapet banget ya gitu. Cuman ya justru itu yang aku agak terganggu ya dengan Mihawk. Cuman kalau dari sisi kerennya keren. Nah ini yang jadi topik utamanya adalah pertarungan Zoro dan Mihawk. Itu menurutku keren banget. Aku suka banget scene paling bagus di One Piece untuk sampai saat ini menurut aku ya ini pertarungan Mihawk dan Zoro. Menurutku salah satu pertarungan terbagus ya di live action One Piece ini ya, Mihawk versus Zoro. Dengan kekuatan Mihawk yang cuma pakai pisau kecil melawan Zoro yang menggunakan 2 pedang gitu untuk scene-scene diperlambatnya. Itu keren sih. Itu aku suka banget sih untuk pertarungan di sini kayak itu. Kalau selebihnya kan di episode 5 lebih banyak pada interaksi ya, gimana pendekatan Luffy dengan si Sanji dan lain-lain. Itu aku nggak terlalu banyak komplain sih, maksudku ya karena itu seperti itu aja. Dan cuman yang aku tangkap di sini memang kesannya itu ini lebih mature ya dibandingkan versi originalnya. Maksudnya mature itu ya dari tingkah lakunya dan lain-lain gitu, dari si Usoppnya yang cara dia bersenang-senang bercandanya itu lebih kepada kayak orang dewasa. Tapi cuman kan masalahnya Usopp di original source-nya itu kan lebih kepada kekanak-kanakan ya kalau di original source-nya, tapi kalau di sini tuh kayak kekanak-kanakan itu kayak lebih berbeda aja sih untuk vibes-nya ya, untuk feel-nya gitu. Karena di sini lebih kayak orang dewasa aja, cuman ya istilahnya kayak kayak orang dewasa yang semaunya sendiri aja gitu. Jadi mungkin vibes-nya aja yang agak berbeda. Cuman ya itu di sini yang paling bagus memang scene di bagian Zoro lawan Mihawk sih, itu aku suka banget kayak gitu. Jadi kalau aku nggak tahu, semoga episode berikutnya, episode ke-6 itu akan ada pertarungan besar di Baratie gitu. Kalau untuk sementara pertarungan besarnya memang masih di Mihawk sama Zoro, dan menurut aku untuk episode ke-5 ini aku kasih rating 8,5/10. 8,5/10 karena aku suka banget sama nuansanya Baratie. Kemudian karakter-karakter muncul yang di Baratie itu menurutku udah bagus-bagus semua. Interaksi Straw Hat Pirate di sini juga menarik gitu, walaupun memang komedinya agak kurang dapat menurut aku di scene ini ya. Ya ada beberapa lah komedi yang dapat, cuman emang nggak terlalu menonjol di sini. Bahkan di sini lebih banyak kepada kebingungan ya dari Nami dan juga yang lainnya gitu. Ketakutan Nami itu ternyata dibangun dari Baratie ini gitu. Kemudian ya memang pamungkasnya pertarungan Zoro dan juga Mihawk gitu, walaupun ada satu scene pertarungan yang kelihatan bajunya ditarik si bagian Zoro, cuman tuh sebenarnya bajunya doang yang ngangkat, cuman talinya nggak kelihatan ya. Itu nggak jadi masalah sih menurut aku, nggak terlalu masalah melihat pertarungan yang cukup epic gitu. Jadi 8,5/10 untuk episode kelima ini. Sejauh ini adalah episode dengan rating tertinggi aku ya di Serangga Satu Channel untuk One Piece live action. Jadi semoga episode 6, 7, 8-nya bisa jauh lebih tinggi daripada ini, dan aku masih menantikan pertarungan terhebatnya One Piece live action itu nanti. Semoga pas lawan Arlong itu jauh paling, itu bisa menjadi battle paling bagus di One Piece sendiri. Jadi sampai ketemu di video berikutnya untuk review aku untuk One Piece live action. Bye bye.